Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya teman-teman sekalian yang memandu kelas online bahasa Arab. Nah, bagaimana kabar kalian teman-teman sekalian? Semoga insya Allah sehat walafiat ya, dan terus semangat. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, saya pribadi ingin mengingatkan teman-teman sekalian, jika teman-teman sekalian ingin memahami bahasa Arab dengan cepat, maka ada dua komponen pentingnya teman-teman sekalian. Yang pertama adalah tanamkan niat seikhlas-ikhlasnya untuk belajar bahasa Arab. Dan yang kedua, tanamkan mindset bahwa bahasa Arab itu mudah. Oke? Sebelum kita lanjut, kita review kembali yang telah kita ambil yang kemarin. Kemarin kita telah belajar tentang tanda-tanda isim. Nah, tanda-tanda isim apa-apa aja teman-teman sekalian? Satu, tidak ditandai dengan alif lam. Jadi contohnya al-masjidu. Kemudian yang kedua ditandai dengan tanwin, yaitu masjidun. Dan yang ketiga yaitu didahului oleh harfu jar, yaitu contohnya fil fasli. Dan yang keempat itu adalah dia harus berbaris kasroh. Nah, maksudnya di berbaris kasroh adalah ketika dia didahului oleh harfu jar. Oke. Nah, dan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang isim lagi, tapi di sini isim terbagi menjadi 4. Nah, isim terbagi menjadi 4, yaitu satu, ditinjau dari jenisnya. Ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu muzakkar dan muannas. Dan yang kemudian kedua, ditinjau dari bilangannya. Ada mufrad, tunggal, musanna, 2 benda, dan jamak, lebih dari 2 benda. Kemudian 3, ditinjau dari kejelasannya. Ada ma'rifah dan nakirah. Kejelasannya ini bersifat khusus dan ini bersifat umum. Kemudian yang keempat, ditinjau dari i'rabnya, dari penguraian katanya. Ada mu'rab yang bisa diubah, kata yang bisa diubah, dan mabni, kata yang tidak bisa diubah harokatnya. Nah, ini adalah beberapa bagian isim yang insya Allah kita akan pelajari ke depannya. Tetapi untuk kali ini kita akan fokus ke yang nomor 1, ditinjau dari jenisnya, muzakkar dan muannas. Insya Allah kita pelan-pelan untuk memahaminya teman-teman sekalian ya. Jadi bersabarlah. Oke, sekarang kita membahas isim yang ditinjau dari jenisnya, yaitu terbagi menjadi 2, muzakkar dan muannas. Nah, sebelum kita kesini dulu, kita tuh harus mengingat teman-teman sekalian, muzakkar dan muannas. Jadi intinya muzakkar ini untuk laki-laki dan muannas ini untuk perempuan. Ingat, muzakkar untuk laki-laki, muannas untuk perempuan. Nah, kita lihat. Muzakkar ditandai dengan manusia untuk manusia, tetapi nama laki-laki. Nama laki-laki, khusus untuk nama laki-laki. Ingat, muzakkar nama laki-laki. Nah, contohnya Ahmadu, Aliyun, Farhan, Akbar. Nah, ini semua nama laki-laki. Jadi kalau teman-teman ingat muzakkar berarti dia nama laki-laki. Nah, kemudian yang ciri keduanya adalah dia untuk selain manusia, dia tidak pakai ta marbuto di akhir katanya. Contohnya sarirun, kasur, tidak ada ta marbuto kan? Tidak ada yang seperti ini. Kemudian libasun, pakaian, tidak ada kan di akhirnya seperti ini. Kemudian jawalun, HP, tidak ada juga di akhirnya seperti ta marbuto. Nah, kita ingat, muzakkar berarti dia nama laki-laki. Muzakkar nama laki-laki. Kemudian yang kedua, untuk selain manusia, dia tidak ada ta marbutonya. Nah, ta marbuto yang ini. Jadi cuman ini yang diingat dua-duanya ketika kita berbicara tentang muzakkar. Karena muzakkar ini salah satu hal yang komponen yang penting yang mesti kita pahami. Karena nanti ini akan kita pelajari terus sampai ke dalam-dalamnya nahwu gitu. Nah, kita ingat muzakkar nama laki-laki, manusia nama laki-laki. Kemudian tanpa ta marbuto. Contohnya tadi sarirun, libasun, dan jawalun. Nah, kita lihat di muannas. Di muannas yang seperti tadi saya bilang, muannas itu untuk perempuan. Untuk perempuan. Ingat terus untuk perempuan. Nah, untuk perempuan, contohnya nih, khusus di nama perempuan. Hindun, Fatimatun, Aisyatun, semua nama perempuan. Kemudian yang kedua,
Kalau laki-laki tadi tanpa ta marbuto seperti libasun, di perempuan dia ada ta marbuto di akhir katanya. Contohnya nih, syajaratun pohon, sa'atun jam, mirwahatun kipas angin. Oke, kita lihat teman-teman sekalian perbedaannya. Nah, kalau muzakkar dan muannas yang menjadi perbedaannya, muzakkar untuk laki-laki tanpa ta marbuto, perempuan muannas perempuan tanpa dengan ta marbuto. Nah, begini teman-teman sekalian perbedaannya. Untuk secara singkatnya seperti ini. Laki-laki, perempuan, itu saya yang diingat sehingga mudah dipahami. Oke. Kemudian untuk muzakkar hanya seperti ini ciri-cirinya. Tapi muannas dia masih ada dua ciri-cirinya. Satu, dikatakan muannas ketika dia memiliki sifat kewanitaan seperti haid dan hamil. Kemudian yang keempat, ciri muannas adalah di anggota tubuh kita yang memiliki pasangan. Misal nih, alis kan dua, hajibun. Kemudian mata, ainun. Kemudian telinga, uzunun, karena berpasangan. Kemudian tangan, yadun, berpasangan. Kaki, rijlun. Jadi ini semua anggota tubuh yang berpasangan itu masuk dalam kategori muannas. Dan ada juga beberapa kata yang dia itu muannas tapi dia tidak masuk muzakkar. Dan dia tidak ada tandanya ta marbuto. Contohnya nih, syamsun, matahari, dia muannas tapi dia tidak ada ta marbuto di belakangnya. Kemudian ardun, tanah. Nah, seperti itu contohnya. Jadi semoga dipahami teman-teman sekalian. Tapi setelah ini insya Allah saya akan sederhanakan, semoga agar mudah dipahami. Oke? Saya akan sederhanakan tentang pembahasan muzakkar dan muannas. Kita beralih ke papan dus teman-teman sekalian. Di sebelah kanan ada muzakkar, di sebelah kiri ada muannas. Ingat tadi muzakkar tandanya seperti apa? Dia khusus untuk nama laki-laki atau berperangai laki-laki. Kemudian yang kedua dia tanpa ta marbuto. Ingat ya. Kemudian muannas tadi dia khusus untuk perempuan. Kemudian dia pakai ta marbuto di akhir katanya. Nah, kita lihat contohnya teman-teman sekalian untuk menyederhanakan dan untuk membandingkan supaya teman-teman bisa cepat paham ya. Kita lihat, haza Ahmadu. Ahmad nama orang. Haza berpasangan dengan muzakkar. Haza Ahmadu. Ini Ahmad. Hazihi Aisyatu. Ini Aisyah. Jadi untuk laki-laki pakai haza, untuk perempuan pakai hazihi. Haza Ahmadu. Hazihi Aisyatu. Kemudian haza sarirun. Ini kasur. Muannasnya hazihi saburatun. Pakai ta marbuto. Hazihi. Ini papan tulis. Haza sarirun. Ini kasur. Hazihi saburatun. Ini papan tulis. Haza libasun. Ini pakaian. Dia tidak pakai ta marbuto. Berarti dia muzakkar. Berarti pasangannya haza. Kemudian muannas, karena muannas berarti dia hazihi. Hazihi syajaratun. Karena dia pakai ta marbuto, maka pasangannya harus hazihi. Ketika teman-teman ingin bilang ini pintu, berarti haza babun. Bun, tidak ada tun di belakangnya. Berarti pakai pasangannya haza. Contohnya hazihi haqibatun. Ini tas. Haqibatun. Tun, pakai tun terakhirnya berarti pasangannya hazihi. Nah, kemudian kita lihat tempat. Haza masjidun. Ini masjid. Tidak pakai ta marbuto, berarti pasangannya haza. Berarti dia muzakkar. Kemudian hazihi maktabatun. Ini perpustakaan. Karena pakai ta marbuto berarti pasangannya hazihi. Kemudian haza ustazun. Nah, kalau kita lihat haza kemudian ustazun tidak pakai ta marbuto, berarti dia adalah ustadz laki-laki, bukan ustadz perempuan. Haza ustazun. Ini ustadz dalam kurung laki-laki. Berbeda dengan ketika kita mau bilang ustazah.
Nah, hadhihi ustazatun, berarti ini adalah ustazah, pakai tun, ustazah, perempuan dan laki-laki. Kemudian ana muhandisun, saya seorang insinyur laki-laki. Saya seorang insinyur laki-laki. Di sini untuk perempuan ana muhandisatun, saya muhandis perempuan, saya insinyur perempuan. Nah, lihat perbedaan teman-teman sekalian, tamar buto. Anta mudarrisun, kamu seorang guru. Anti mudarrisatun, kamu adalah guru perempuan. Nah, lihat anta tamar buto tanpa tamar buto. Berarti singkatnya seperti tadi teman-teman sekalian, yang seperti telah kita pelajari bahwasanya lagi-lagi mudzakkar adalah untuk laki-laki. Ingat, nggak perlu dihafal tapi kita pahami saja. Laki-laki, mudzakkar untuk laki-laki, kemudian dia tanpa tamar buto. Jadi semua di belakangnya mudzakkar, tidak ada tamar buto. Jadi dia tidak ada tamar buto. Di sini pakai tamar buto. Nah, lihat, semua belakangnya pakai tamar buto. Ini menandakan kalau ini adalah perempuan dan pakai tamar buto. Ini namanya muannats dan muzakkar. Semoga paham sampai sini teman-teman sekalian. Kita telah mengambil pengertian tadi melalui saya tulis di papan tulis. Kemudian saya sederhanakan seperti ini dengan memberikan beberapa contoh. Semoga ini mempermudah teman-teman sekalian agar bisa memudahkan teman-teman untuk paham, ya. Dan jangan menganggap bahasa Arab itu sulit, anggap mudah dan mudah. Insya Allah bisa paham. Oke? Semoga pertemuan kali ini bisa lebih bermanfaat daripada sebelum-sebelumnya, dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat dan bisa meroja dan terus latihan. Dan insya Allah kita akan berikan beberapa latihan kepada teman-teman sekalian, beberapa tugas agar teman-teman betul-betul bisa memahami apa yang telah saya sampaikan dari pelajaran bahasa Arab tentang mudzakkar dan muannats ini. Insya Allah setelah ini kita akan membahas tentang isim yang ditinjau dari bilangan, yaitu ada mufrad, musanna, dan jamak. Di sini banyak teman-teman yang pernah bertanya kepada saya yang kurang paham mufrad itu apa, musanna itu apa, dan jamak itu apa, dan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam ngomong. Nah, teman-teman, dari mudzakkar dan muannats ini insya Allah sudah ada satu dasar yang kita sudah petik dan bisa dipakai ngomong insya Allah, walaupun dikit-dikit tidak apa-apa, jangan takut salah. Oke? Semoga bermanfaat. Lagi-lagi saya mengulang kata-kata semoga bermanfaat karena karena saya hanyalah manusia biasa yang kadang salah dan kadang benar. Jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Terima kasih teman-teman sekalian sudah belajar sampai tahap pertemuan kali ini, dan semoga pertemuan kedepannya makin semangat ya. Oke, pompa semangat teman-teman sekalian dengan sebaik-baiknya. Terima kasih teman-teman sekalian. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.